teman-teman semua yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali berjumpa lagi dengan kami di sini Kambena Official. Senang sekali rasanya kami Kambena Official bisa hadir kembali menemani hari-hari dan waktu santai kalian sembari kami menghadirkan konten-konten video yang bernilai positif dan tentunya yang berdampak kepada kekekalan. Masih tetap di dalam program yang sama, program SBBR, program Sharing Berkat Buku Rohani. Di mana di program ini kalian semua bisa mengetahui isi buku tanpa harus membacanya. Di mana lagi kalau bukan di channel YouTube kesayangan kalian semua, Kambena Official. Masih tetap melanjutkan sharing buku kita, Menghancurkan Ilmu Hitam, karangan Doreen Irvin, part yang kedua. Di part yang pertama, minggu yang lalu, kita semua sudah mengetahui latar belakang keluarga Doreen Irvin dan biodata diri serta temperamen Doreen Irvin sendiri. Di part yang kedua ini, kita akan banyak mendengarkan kisah pengalaman dari Doreen Irvin. Ada 4 kisah pengalaman yang ingin diceritakan oleh Doreen Irvin di part yang kedua ini. Pertama, Doreen menceritakan tentang kisah pengalamannya pergi memancing bersama dengan ayahnya. Yang kedua, tentang segala perasaan kesedihan dan ketakutan yang dia rasakan. Yang ketiga, dia menceritakan tentang perjalanan pergi ke sekolah minggu. Dan yang keempat, dia menceritakan dia ikut bergabung dalam tim CAWG Messenger. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Kambena Official, karena video ini kami persembahkan untuk kalian semua. Hai teman-teman semua, sebelum nonton kisah selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe ya, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk like, comment,
dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Arigato gozaimasu. God bless you all. Bab 2 ini, Joren mengisahkan perjalanan memancing Doren dengan ayahnya, alasan mengapa ayahnya sering mabuk. Doren juga mengisahkan pengalamannya pergi ke sekolah minggu, dan juga menceritakan pengalamannya bergabung dengan tim CAWG Messenger. Bab 2 ini terdiri dari 50 paragraf. Oke, seperti biasa, saya akan menceritakan kembali dengan singkat kisah Doren ini di bab 2 secara paragraf demi paragraf. Pertama kita akan masuk ke paragraf pertama sampai paragraf yang ke-23. Di paragraf pertama sampai ke-23 ini, Doren lebih banyak menceritakan kisah perjalanan memancing Doren dengan ayahnya dan tentang segala perasaan kesedihan, ketakutan, dan kesepian yang ia rasakan. Di paragraf ini, Doren mengungkapkan bagaimana rasa sayangnya yang begitu besar terhadap ayahnya, dan bagaimana ia mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai ayahnya dengan segenap hati, meskipun ayahnya seorang pemabuk yang sering mabuk dan sering membuat ibunya merasa sedih. Oh ya teman-teman, saya agak sedikit bingung dengan pernyataan Doren di paragraf ini. Kenapa? Karena di bab 2 ini, Doren mengungkapkan rasa sayangnya kepada ayahnya yang begitu sangat mendalam. Padahal di bab pertama, Doren menunjukkan perasaan kebencian terhadap ayahnya. Namun di bab 2 ini, teman-teman, Doren mengungkapkan bahwa dia sangat mencintai ayahnya dengan segenap hati. Kelihatannya pernyataan Doren itu bertentangan ya teman-teman. Di bab 1 Doren bilang benci, tapi di bab 2 Doren bilang sayang. Piye toh? Apakah Doren berbohong? Ternyata tidak teman-teman. Ya memang itulah yang dirasakan Doren. Perasaannya campur aduk antara benci dan cinta itu bercampur jadi satu. Teman-teman pernah nggak mengalami perasaan seperti ini? Kalau saya pernah. Kalau teman-teman bagaimana? Memang sih, perasaan seperti ini membuat kita jadi bingung. Kok bisa ya benci bercampur dengan sayang? Kalau ditanya bisa, ya bisa. Dan banyak orang yang pernah mengalaminya. Kalaupun orang lain tidak pernah mengalaminya, saya pernah. Tapi kalau ditanya, kenapa bisa begitu ya? Nah, jawabannya setelah saya pertimbangkan dan saya korelasikan dengan firman Tuhan, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa perasaan benci dan cinta dalam diri kita terhadap seseorang itu bisa saja terjadi. Ya. Kenapa? Begini dia teman-teman. Kita ini manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita adalah manusia yang berdosa. Gambar diri atau citra Allah di dalam diri kita itu sudah rusak. Semua manusia yang berdosa sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga itulah yang membuat kasih kita tidak sempurna. Kadang muncul benci, kadang muncul cinta. Berbeda dengan Allah. Allah itu sangat mengasihi kita. Kasihnya itu kekal. Walaupun kita tidak mengasihi Allah, tapi Allah itu tetap mengasihi kita dengan sempurna. Itulah yang membuat Allah menghukum manusia yang berdosa. Keadilannya membuat manusia yang berdosa dihukum. Karena ada firman Tuhan yang berkata, upah dosa adalah maut.
Namun, untuk menunjukkan kasih Allah kepada manusia, Allah tidak mau menghukum manusia. Allah justru mengasihi manusia. Hukuman tetap jalan, firman Tuhan tetap jalan. Upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan menyelesaikan upah dosa itu tadi dengan cara Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia, menjadi manusia seperti kita. Dan Yesus Kristus itulah yang akan menggantikan hukuman kita. Karena di dalam firman Tuhan, di perjanjian lama, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Nah, jadi darah yang tertumpah adalah darah Yesus. Yesus mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya, sehingga darah anak domba itulah yang menghapus dosa kita. Dan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus, dan mengikuti perintah Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hidupnya, mengakui dosa dan meninggalkan dosa, maka dia akan diselamatkan. Nah, jadi teman-teman, itulah syaratnya supaya kita semua bisa diampuni, ya. Nah, jadi kalau ditanya kenapa bisa perasaan kita itu campur aduk antara benci dan cinta, itu bisa. Nah, itulah yang membuat, ya, karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga kasih di dalam diri kita itu tidak sempurna lagi, gitu. Ya, tidak sempurna kepada Tuhan dan juga tidak sempurna kepada manusia. Kalau seandainya manusia tadi tidak jatuh di dalam dosa, teman-teman, kemungkinan besar kita bisa mengasihi dengan sempurna. Ya, contohnya kejadian kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa. Waktu mereka sudah berdosa, lihat, Allah meminta pertanggungjawaban Adam. Lalu, apa yang terjadi? Bukan justrunya Adam itu mengasihi istrinya gitu dan mengakui kesalahannya, justru dia balik mempersalahkan istrinya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang sudah memberikannya kepadaku. Nah, itu sudah bukti, ya, bahwa akibat manusia sudah jatuh di dalam dosa, kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama sudah jadi tidak sempurna. Jadi bagaimana caranya teman-teman supaya kasih kita bisa dipulihkan kembali? Kita bisa mengampuni orang yang bersalah, gitu ya. Ya, jalan satu-satunya adalah menerima terlebih dahulu pengampunan dari Allah. Menerima kasih Allah. Sehingga dosa kita diampuni, sehingga kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Oke? Baik, kita akan melanjutkan kembali. Doren menceritakan bagaimana ayahnya sering menjual kupon ransum makanan dan pakaian di pub untuk membeli minuman keras, di mana seharusnya kupon makanan dan pakaian itu bisa ditukarkan untuk membeli kebutuhan makanan dan pakaian mereka sehari-hari. Walaupun begitu, Doren sangat menyayangi ayahnya, karena ada waktu-waktu di mana ayah Doren tidak mabuk, dan di waktu-waktu itulah Doren bisa merasakan bahagianya memiliki seorang ayah. Nah, ini Doren cerita, ya teman-teman, saat-saat di mana Doren mengasihi ayahnya, ya pada saat-saat ayahnya tidak mabuk. Pernah suatu pagi yang cerah di musim panas, tepatnya hari Sabtu. Wah, ingat banget ini Doren, ya. Tepatnya hari Sabtu dia bilang, saat sekolah libur. Di saat ayahnya tidak mabuk. Ayahnya bangun pagi-pagi dan berpakaian dan mencukur kumis. Doren mengingat dengan jelas pada saat itu, ayah Doren begitu sangat ceria dan menyanyi dengan keras. Dan tiba-tiba, ayahnya memanggil Doren, teman-teman. Dan berkata, "Doren, apakah kau sudah bangun? Apakah kau ingin ikut memancing dengan ayah hari ini?" Wah, pada saat itu Doren sulit mempercayai pendengarannya, teman-teman. Karena bagi Doren hal itu adalah peristiwa yang sangat langka dan jarang terjadi. Tetapi bagi Doren hal itu adalah momen-momen yang sangat berharga, berkesan, berarti, dan tidak terlupakan. Karena hal itu jarang sekali terjadi, teman-teman, antara Doren dan ayahnya. Pada saat itu, Doren langsung bergegas untuk berpakaian, teman-teman.
Ya, bisa dibayangkan ya kan, seorang Doren yang di dalam hati kecilnya sebenarnya tuh pengen banget gitu. Dia sebenarnya sayang dan pengen banget bermain bersama ayahnya, tapi nggak pernah dapet. Tapi di momen ini, kali ini, wah dia sangat begitu luar biasa bahagia gitu. Jadi pada saat ayahnya berkata kepada Doren, mengajak Doren, langsung deh Doren bergegas ya untuk berpakaian. Dan dia tidak sabar pergi memancing dengan ayahnya. Dan benar saja teman-teman, Doren melihat ayahnya juga sedang mempersiapkan alat pancing tuanya yang sudah berkarat. Lalu, dengan segera ayah dan anak itu berangkat dengan gembira sambil bergandengan tangan. Wah, ternyata keinginan Doren untuk bisa berjalan bersama dengan ayahnya terkabul, teman-teman. Dan dia merasa sangat bahagia. Dia mengungkapkannya di paragraf ini. Oke, saat mereka tiba di sungai, Doren sangat bangga mengamati ayahnya saat dia melemparkan pancingnya. Wah, ternyata Doren ini kecil-kecil anak yang suka mengamati ternyata ya teman-teman. Ya, dia mengungkapkan di sini. Jadi pada saat ayahnya itu melemparkan pancing, Doren itu mengamati ayahnya teman-teman. Itulah saking jarangnya momen ini terjadi. Sehingga pada saat melempar pancing saja, itu diamati oleh Doren dengan baik-baik gitu. Nah, tahu nggak? Bagi Doren ya, ayahnya itu adalah seorang pemancing yang hebat. Wah, siapa lagi ya kalau bukan anaknya yang memuji ayahnya, ya nggak? Tapi ya memang ini gitu loh. Jadi bagi Doren, dia itu ayahnya Doren itu seorang pemancing yang sangat hebat gitu loh. Sambil memancing, ayahnya mulai berbicara tentang ikan dan bagaimana teknik untuk menangkap ikan yang baik. Jadi ayahnya tuh juga suka cerita ternyata ya teman-teman gitu ya. Ya walaupun untuk ukuran Doren yang usianya saat itu masih 8-9 tahun, tentu tidak mengerti sepenuhnya tentang apa yang diceritakan oleh ayahnya gitu ya. Tentang ikan, teknik memancing dengan baik, yang nggak ngerti gitu. Tapi Doren dengerin aja gitu loh. Karena saking bangganya ngelihat ayahnya dan saking jarangnya momen itu terjadi. Nah, Doren menceritakan ya, dia juga begitu sangat menikmati perjalanannya memancing dengan ayahnya gitu. Doren menceritakan mereka duduk bersebelahan, bercakap-cakap dan tertawa bersama menyaksikan pelampung merah yang mengapung di air. Lucu ya Doren. Seharusnya ini perkataan-perkataan yang jarang sih sebenarnya diungkapkan oleh seorang anak. Contohnya gini, teman-teman semalam aku pergi memancing loh sama ayahku. Aku duduk bersebelahan loh dengan ayahku. Kami tertawa bersama-sama. Nah, itu sebenarnya ungkapan yang diungkapkan oleh seseorang yang sebenarnya jarang menikmati momen-momen bahagia seperti itu kepada ayahnya. Kalau saya ya pergi dengan ayah ya biasa aja gitu. Kenapa ya? Karena memang saya menikmati kasih ayah setiap hari. Tapi bagi Doren yang tidak pernah menikmati kedekatan dan kasih seorang ayah, tentu pada saat momen indah seperti itu dia sangat bangga menceritakannya. Ya, saya bisa melihat itu di dalam pernyataan Doren di paragraf ini, teman-teman. Ya. Kemudian dia juga mengungkapkan bahwa hatinya tuh terasa sangat bahagia gitu ya. Sembari menghirup udara yang bersih dan segar, ya, menyaksikan sungai yang tenang dan damai, dan menikmati nyanyian burung-burung yang berkicau. Itu membuat hidup terasa nyaman. Semua ketidakbahagiaan di minggu-minggu kemarin itu seolah-olah sirna di tengah cahaya matahari yang bersinar. Pada saat itu Doren juga menceritakan bagaimana ayahnya pernah suatu kali menangkap seekor belut besar dan adik-adiknya menyaksikan dengan takjub saat ayahnya mengisi bak mandi dengan air dan menaruh belut besar itu ke dalamnya. Ini adalah pikiran-pikiran yang membahagiakan dan harapan cerah yang mengisi hati kecil Doren. Tetapi teman-teman, lihatlah. Bagi Doren, waktu berjalan begitu cepat saat mengajak Doren pulang ke rumah.
Ya, jadi Doren ini merasa waktu itu terasa berjalan cepat gitu loh. Ayahnya ngajak pulang, udah siap mancing, ayahnya ngajak pulang. Tapi bagi Doren, aduh kurang lama gitu loh. Di dalam hati itu merasa kurang lama gitu loh. Ya bagi Doren ya karena memang dia jarang mendapatkan kasih sayang dengan ayahnya. Ya pada saat ayahnya mengajak pulang mungkin aja kali ya. Memancing itu bisalah 1-2 jam gitu ya. Nah bagi Doren 1-2 jam itu terlalu cepat gitu loh. Karena momen-momen itu jarang terjadi. Sehingga ya menurut Doren dia tuh masih kurang waktunya bersama dengan ayahnya. Ya tapi mau gimana lagi gitu ya. Seorang anak ya ketika ayahnya bilang yuk pulang gitu loh. Mau tidak mau ya ikut pulang gitu. Dan tahu nggak teman-teman, saat ayahnya sampai di rumah, ya ayahnya menaruh beberapa ikan yang sudah ditangkapnya itu dan memasukkannya ke dalam bak mandi. Tetapi harapan Doren segera hancur teman-teman. Karena begitu ayahnya menaruh ikan-ikan itu di bak mandi, ya, dia langsung, teman-teman bisa tebak, dia langsung pergi ke pub dan tinggal di sana sampai pub itu tutup. Itulah ayah Doren ya teman-teman. Sang pemabuk ya yang memanfaatkan segala cara untuk bisa minum ya. Dengan cara tadi aja ada kupon ransum makanan itu dijual gitu ya. Dan ayahnya pemabuk itu bisa dibilang tidak mau tahu dengan keadaan istri dan anak-anaknya. Ya. Padahal tadi Doren itu udah bangga banget ngelihat ayahnya gitu ya. Karena momen-momen itu jarang terjadi. Tapi harapan Doren tuh segera hancur. Melihat ayahnya langsung pergi ke pub setelah pulang dari memancing. Hati-hati juga ya jadi pemabuk atau yang punya hobi minum-minum atau mabuk-mabuk. Saya mau bilang sama kalian yang suka mabuk atau suka minum-minum. Ya. Apapun alasan kalian untuk mabuk dan minum-minum, ya, saya mau bilang gitu ya, mabuk dan minum-minum itu sama sekali nggak ada faedahnya, ya, hanya menyusahkan dan menghabiskan uang, ya, bukannya bahagia ya, kalau bisa bahagia selamanya dengan cara minum sampai mabuk, silahkan minum sepuasnya. Tapi ternyata setelah minum bukannya malah bahagia, justru pulang, tau nggak ayah Doren? Pulang mabuk-mabuk malah pukul-pukul istri. Uang habis, masalah tidak selesai. Nggak ada untungnya deh teman-teman. Ya, jadi bagi yang pemabuk dan peminum, apapun alasan kamu untuk mabuk dan minum, ya, yang kamu bilang stres lah, yang kamu bilang depresi lah, saya mau bilang, ya, tidak usah deh. Ya, hentikan, stop, bertobat, nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, hanya menyusahkan, menghabiskan uang. Ya, jadi bagi teman-teman, ya, bagi teman-teman juga jangan meniru sikap mabuk ayahnya, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kalaupun kita punya masalah, teman-teman, banyak pikiran, depresi dan stres, jangan pernah mencari ketenangan dengan cara minum-minum, teman-teman, ataupun dengan mabuk-mabuk, ya. Atau mungkin teman-teman yang lain ya, yang saat ini sedang depresi, stres, banyak masalah ya. Pelampiasannya untuk mencari ketenangan dengan narkoba gitu ya. Ya karena memang ada jenis-jenis narkoba yang dia bilang kalau dia itu hisap, itu bakalan akan fly. Ya, akan merasa terbang, merasa bahagia, merasa tenang, merasa nikmat gitu loh. Ya, iya kalau fly selamanya, ya kan? Tapi setelah fly, Anda jadi teler. Ya, Anda jadi teler, ya. Bukannya malah menyelesaikan masalah, justru itu menghancurkan tubuh kamu gitu ya. Ya lihat semua orang yang awalnya stres, kemudian dia pakai narkoba, lihat apa yang terjadi sama mereka, ya. Justru menghancurkan badan mereka dan menyusahkan keluarga. Hati-hati. Jadi jangan lampiaskan ke narkoba atau juga ke rokok, ya. Saya pernah tuh mendengar cerita ya dari ibu-ibu yang merokok. Saya tanya kenapa ibu merokok, dia jawab awalnya stres ya, akhirnya merokok. Saya nggak ngerti deh alasannya kenapa ya bisa dengan merokok itu bisa tenang ya. Banyak yang bilang kalau ngerokok itu kayaknya beban itu hilang gitu loh.
Oke, beban hilang sementara guys. Tapi setelah itu, apakah masalah selesai? Tidak. Jadi ketenangan itu ketenangan yang menipu teman-teman. Ketenangan yang sesaat gitu loh. Bukan ketenangan yang memang benar-benar membuat masalah kamu jadi selesai. Gitu ya. Ada juga teman-teman yang lain yang mungkin mencari ketenangan dengan cara hidup bebas, bergaul dengan bebas, melakukan hubungan seks yang bebas. Itu juga salah teman-teman. Saya mau bilang itu adalah keputusan yang salah. Jangan pernah coba-coba. Kalaupun kamu butuh kasih sayang, kamu tidak boleh melampiaskannya dengan cara narkoba, mabuk-mabuk, minum-minum, berjudi. Kamu tidak boleh mencari pelampiasan kamu kepada hubungan seksual dengan bebas. No teman-teman, no. Karena saya sudah banyak melihat ya, orang yang melampiaskannya dengan cara seperti itu hidupnya hancur teman-teman. Bukan hanya hancur, tapi terikat dengan kuasa iblis. Iblis mengikat kamu, membuat kamu terus melakukan dosa. Akhirnya kamu menjadi orang yang terikat. Ya, jadi teman-teman gak ada untungnya. Ya, gak ada untungnya. Ya, lihat keluarga Doren hancur karena kebiasaan mabuk ayahnya. Lihat ya, di bab-bab berikutnya ibunya pergi dari rumah. Di bab-bab berikutnya nanti akan kita dengar ceritanya Doren di akhir ceritanya akan menjadi seorang pelacur. Dia juga nanti karena kehancuran, karena kebiasaan mabuk ayahnya, Doren akhirnya hancur hidupnya. Gitu ya. Gak ada untungnya deh teman-teman. Ya, keluarga Doren hancur karena kebiasaan mabuk ayahnya. Lebih baik kita datang sama Tuhan teman-teman. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Berseru sama Tuhan. Percaya teman-teman, Tuhan itu ada. Kita gak bisa memang melihat Tuhan karena Tuhan itu roh. Tapi Tuhan itu ada. Ya, kalau kita berseru, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan itu pasti akan menolong kita. Ya, karena firman Tuhan bilang loh teman-teman, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan yang hancur hati. Saya sudah membuktikannya loh teman-teman. Saya pernah mengalami situasi sulit dalam hidup saya. Saya dikecewakan ya. Saya mengalami kepahitan gitu ya. Tapi memang pada saat itu saya stres gitu loh. Ya, tapi akhirnya saya datang sama Tuhan gitu. Saya cari wajah Tuhan gitu. Dan lihat apa yang saya alami. Saya mengalami ketenangan hidup teman-teman. Ya, saya mendapatkan kekuatan baru. Ya walaupun memang pada saat itu masalah saya belum selesai, tapi jujur ada kedamaian dan ketenangan dalam jiwa dan batin saya untuk melewati hari-hari yang penuh masalah itu. Jadi teman-teman, kuncinya dalam menghadapi masalah adalah ketenangan hati. Dan satu-satunya yang bisa memberikan ketenangan hati kepada kita hanya Tuhan. Jadi cari wajah Tuhan. Ya teman-teman, berseru sama Tuhan. Ya, walaupun pada saat kita berseru itu, ya Tuhan tidak langsung menjawab. Tapi ingat, ya sepanjang kita berseru, ada kedamaian, ada ketenangan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Ya, ini pesan saya kepada teman-teman. Oke? Baik, kita akan melanjutkan bab berikutnya. Maksud saya paragraf berikutnya. Ada waktu-waktu di mana Doren merasa benci kepada ayahnya dan segala hal yang tidak menyenangkan karena perbuatannya. Tetapi di waktu-waktu lain, Doren menaruh simpati yang sangat besar terhadap ayahnya. Nah, inilah Doren ya teman-teman. Itu tadi saya bilang perasaan benci bercampur jadi perasaan cinta gitu ya. Ya, kapan Doren benci? Ya pada saat ayahnya mabuk gitu. Karena kalau mabuk ya ayahnya tuh pasti akan pukul-pukul ibunya gitu. Dan mereka juga kupon transfer makanan dijual gitu. Jadi gak ada uang untuk membeli makanan gitu. Tapi pada saat dia senang, ya ada kalanya juga Doren itu menaruh simpati sama ayahnya. Yaitu pada saat kapan? Pada saat tidak mabuk. Tapi jujur, momen ayah Doren tidak mabuk itu sangat jarang sekali. Kalau dipresentasikan 100% itu mungkin ya 90% ayahnya mabuk, 10% tidak. Seperti itulah gitu. Nah, di sini Doren menceritakan gitu ya. Pernah suatu pagi
Doren berinisiatif membersihkan sepatu boot ayahnya yang besar dan berharap Doren akan dibawanya ke pangkuannya dan mengatakan bahwa ia mencintai Doren. Lihat teman-teman, saya sedih banget ya ketika saya lihat ini. Seorang anak berusia 89 tahun dengan sengaja ya punya pikiran ya untuk membersihkan sepatu boot ayahnya yang besar. Dengan satu harapan di dalam hatinya, kalau aku nanti membersihkan sepatu boot ayahku, aku pasti akan dirangkulnya, aku pasti akan dibawa ke pangkuannya. Dan ayahku pasti akan berkata, Doren sayang, ayah sangat mengasihimu. Terima kasih karena sudah membersihkan sepatu boot ayah. Doren berpikir seperti itu teman-teman. Ya, itulah karena Doren jarang sekali disayang oleh ayahnya. Tapi teman-teman, Doren tidak pernah mendengarkan kata-kata yang didambakannya itu. Ya, setelah Doren membersihkan sepatu boot ayahnya, tidak ada sedikit pun kata-kata rasa sayang kepada Doren dari mulut ayahnya. Dibawa ke pangkuan aja enggak. Dingin banget ya Doren. Kalau aku jadi anak seperti itu gimana, nggak bisa kebayang gitu ya. Dingin banget, cuek banget ayahnya ya. Ya, ini adalah satu peringatan buat orang tua ya. Orang tua ataupun kita yang bakalan akan menjadi seorang ayah atau ibu. Ya. Ini jelas sekali ya dari cerita ini. Belajarlah kita untuk sering-seringlah kita mengadakan sentuhan fisik dengan anak kita. Artinya apa? Sentuhan fisiknya rangkul dia gitu. Bawa dia ke pangkuan kita. Bilang sama dia, ayah sayang sama kamu nak, ibu sayang sama kamu nak. Itu adalah bahasa kasih teman-teman. Bahasa kasih yang dibutuhkan oleh anak-anak gitu ya. Lihat Doren ya. Lihat Doren teman-teman. Doren gak pernah mendengarkan kata-kata yang didambakannya itu. Nah itulah yang membuat konflik emosi antara benci dan cinta dan kasihan untuk ayahnya membuat Doren semakin bingung dan merasa tidak aman. Ya, di dalam hati Doren menginginkan sesosok yang sangat menyayanginya. Nah ini teman-teman yang perlu digarisbawahi ya. Di dalam hati Doren menginginkan sesosok yang sangat menyayanginya. Nah inilah teman-teman akibat dari kalau orang tua, salah satu dari orang tua itu tidak menyayangi anak gitu loh. Jadi kalau kita mau menikah gitu ya jangan hanya supaya memperbaiki status aja gitu loh. Tujuan kita tuh menikah itu apa? Bukan hanya sekedar saya sudah menikah, status saya sudah berubah, tidak lajang lagi dan kini sudah menikah. Bukan itu ya. Kita menikah juga bukan karena seks, bukan karena umur sudah tua. Kita menikah juga bukan karena malas ya diejek orang. Kapan menikah? No teman-teman, kalau kita sudah memutuskan untuk menikah, tanggung jawab kita itu sangat-sangat besar. Bukan hanya kepada istri yang kita nikahi atau suami yang kita nikahi, tapi tanggung jawab juga kepada Tuhan. Ya, tanggung jawab juga kepada anak-anak yang akan kita lahirkan. Ya, bisa dibayangkan kalau kamu belum siap secara ekonomi atau finansial dan juga belum siap secara emosi, lebih baik kamu tidak usah menikah. Ya, karena menikah itu nggak gampang, bukan hanya memperbaiki status doang, gitu ya, bukan karena umur yang sudah tua doang, gitu. Karena kalau kita menikah, kita kan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Lihat ini, ayah Doren tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Ayah yang seharusnya mengepalai kepala rumah tangga, mencari nafkah, ya, menafkahi istri dan anak-anaknya, justru nyusahin teman-teman, ya, justru buang-buang duit untuk mabuk, ya. Lihat. Ayah yang seharusnya memberikan kasih sayang, perhatian sama anak-anaknya tidak dilakukan oleh ayah Doren. Ya. Ini justru terbalik teman-teman. Ibunya yang sering cari-cari ayahnya karena ayahnya sering keluyuran keluar rumah karena mabuk-mabuk. Ya.
Doren disuruh jaga adiknya, sementara ibunya pergi mencari ayah. Terbalik nggak teman-teman? Jadi ayahnya yang kayak anak-anak, Doren yang seperti orang tua jaga anak-anak. Jadi teman-teman lihat apa yang terjadi. Karena tidak ada kasih sayang dari ayah yang didapat oleh Doren, akhirnya ada satu ruang kosong di dalam diri Doren yang seharusnya diisi oleh peran seorang ayah, itu tidak didapatkan oleh Doren. Sehingga muncul statement ini. Di dalam hati Doren menginginkan sesosok yang sangat menyayanginya. Ternyata teman-teman, suami istri, ayah dan ibu, kalau cuman istri yang nyayangin anak, ya, kalau cuman satu orang tua yang nyayangi anak, ya, itu nggak lengkap teman-teman. Jangan bilang, saya kerja cari uang ya, kamu urus anak-anak. Nggak cukup teman-teman. Ya, tidak cukup kasih seorang ibu. Kasih itu harus lengkap, ayah dan ibu. Itu harus dipenuhi di dalam diri anak-anak kita. Kalau tidak, ya di kemudian hari anak-anak kita itu akan menyimpang perilakunya. Percaya deh teman-teman ya. Anak-anak banyak sekali perilakunya menyimpang karena kasih sayang tidak didapat secara full dan lengkap dari kedua orang tua mereka. Percaya deh, saya sudah melihat itu. Ya, ada banyak kasus-kasus LGBT, ada banyak kasus-kasus yang hamil di luar nikah, ada banyak kasus-kasus di luar sana yang jadinya nakal, brutal. Kenapa? Karena tidak mendapatkan kasih sayang, ya, atau teladan yang baik, yang lengkap dari kedua orang tuanya. Ya, ada banyak anak-anak broken home di luar sana yang tidak melihat ya teladan yang baik dan benar yang seharusnya ditunjukkan oleh ayah dan ibunya. Jadi, kalau teman-teman ya, kalau belum menikah ataupun sudah menikah, saran saya, perhatikan anak-anak kamu. Ya. Jangan sedikit pun ada kekurangan kasih sayang di dalam diri mereka. Ya, tanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu harus full diberikan kepada mereka supaya mereka menjadi anak-anak kebanggaan kita di masa yang akan datang. Oke? Nah, kenyataan yang Doren hadapi, hidupnya bertambah buruk teman-teman. Kebiasaan mabuk ayahnya semakin bertambah parah dan membuat ibunya sangat khawatir. Seiring dengan bertambah gencarnya perang dan semakin banyak sirene tanda bahaya yang dibunyikan dan ketakutan lain ditambahkan di dalam hidup Doren. Senjata-senjata anti serangan udara berdiri di atas bukit yang tidak jauh dari rumah Doren. Di siang hari, tanda bahaya dan bunyi senjata api memang tidak begitu menakutkan. Namun di malam hari, suara-suara itu sangat menyeramkan. Beberapa kali di malam hari, Doren sering ditinggal sendiri untuk menjaga adik-adik Doren. Sementara ibunya keluar untuk mencari ayahnya yang mabuk itu. Geram banget deh lihat anak ayahnya ya teman-teman. Harus dicari-cari ya. Aturannya anak yang dicari-cari karena bermain di luar. Ini justru ayahnya. Memang dasar ya teman-teman. Ini ayahnya perlu bertobat ini. Pada saat itu Doren dan keempat adiknya tuh sangat merasa takut dan menangis ya. Kenapa? Karena di malam hari di luar sana, di luar rumah, bayangkan teman-teman kita, ya saya dengan 4 adik saya contohnya, saya tuh umur masih 9 tahun, adik-adik saya masih kecil-kecil, kemudian saya harus menjaga adik-adik. Kenapa? Karena ibu pergi mencari ayah yang mabuk di luar malam hari, posisinya di luar itu ada bom di mana-mana, senjata api terdengar begitu sangat keras. Bayangkan, seram banget kan, pasti takut banget kan, ketakutan. Seharusnya di saat momen-momen seperti itu ayah dan ibu tuh ada di rumah. Justru ayah dan ibunya ya, seharusnya ayah dan ibu yang sini nak. Ketika kita ketakutan, kita ada di dalam pelukan ayah dan di dalam pelukan ibu, kita merasa nyaman, kita merasa aman. Ini justru tidak didapatkan oleh Doren teman-teman dan adik-adiknya. Justru Doren yang bertindak sebagai seorang ayah gitu ya. Pada saat ibunya pergi cari ayahnya di malam hari ya, di saat-saat situasi bom di mana-mana, di luar sana terdengar suara senjata api, itu membuat Doren dan adik-adiknya merasa ketakutan ya. Kemudian adiknya itu datang ke pelukan Doren dan Doren memeluk adik-adiknya gitu, memeluk adik-adiknya erat-erat. Mereka ketakutan, mereka sedih gitu loh, tapi Doren bersikap tegar di hadapan adik-adiknya teman-teman. Inilah
temperamen kolerik itu seperti itu. Sebenarnya di dalam hatinya dia takut gitu loh. Tapi dia tidak mau menunjukkan ketakutannya di hadapan adik-adiknya yang pada saat itu juga sedang merasa ketakutan gitu. Jadi Doren itu meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, ya. Dan Doren mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi kepada adik-adiknya. Ya, Doren akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Walaupun sesungguhnya Doren merasakan ketakutan juga. Nyesek banget dengarnya ya teman-teman. Sungguh dewasa pemikiran si Doren ini. Di saat adik-adik Doren tertidur, di saat itulah air mata Doren berderai di pipi. Pada saat kesedihan dan ketakutan itu mencekam, Doren sering mencoba untuk berdoa kepada Tuhan. Dan dia bilang di dalam doanya, Tuhan, oh Tuhan, tolonglah aku. Jika kau pikir aku tidak layak engkau tolong lakukanlah sesuatu untuk adik-adikku. Dan jangan pedulikan aku. Aku tahu bahwa aku tidak selalu bertindak baik. Tapi aku akan mencobanya Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Biarkanlah semua membaik untuk kami semua. Untuk ibuku, untuk ayahku, dan untuk semuanya. Nah, itulah yang dilakukan Doren teman-teman. Di saat ketakutan dan kesedihan mencekam hati. Tetapi kenyataannya teman-teman, Doren berkata seperti itu ya. Doren mengungkapkan pada saat dia berdoa, dia berkata, kenyataannya gak ada yang berubah, menjadi lebih baik. Dan Doren merasa bahwa doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Dan Doren memutuskan bahwa Tuhan itu tidak ada. Di sini saya juga sedih banget ya teman-teman. Seharusnya disinilah peran orang tua yang meyakinkan anak akan kemahakuasaan Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Tapi ya bagaimana ya teman-teman, untuk ukuran Doren, seorang anak yang masih usia 8-9 tahun, diajak beriman sih sebenarnya itu peran orang tua ya seharusnya. Tapi itulah Doren. Sebenarnya menurut saya tindakan Doren, keputusan Doren pada saat dia sedih dan takut, dia datang sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, itu sebenarnya sudah tepat teman-teman. Keputusannya tepat sekali. Tapi pada saat dia berdoa, dia itu kira kalau berdoa itu langsung dijawab gitu loh. Sehingga pada saat dia berdoa, apa yang dia minta tidak langsung dikabulkan oleh Tuhan. Itu membuat dia jadinya merasa bahwa doaku ternyata nggak didengar. Berarti Tuhan itu nggak ada. Nah itu dia yang salahnya teman-teman ya. Tahu nggak teman-teman, ketika kita berdoa tidak langsung doa kita itu didengarkan oleh Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan mendengarkan seruan kita, apalagi seruan di dalam kepahitan, kesedihan, ketakutan, itu paling didengarkan Tuhan. Tapi memang tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu tidak ada teman-teman. Tuhan itu ada. Tuhan mendengar, Tuhan melihat teman-teman. Ya, jadi kita harus yakin bahwa Tuhan mendengar. Ya seperti saya bilang tadi ya, ketika saya stres, saya datang sama Tuhan. Dan memang masalah saya tidak selesai. Tapi saya bisa merasakan ketenangan teman-teman. Saya bisa merasakan kedamaian di dalam hati saya. Nah, salahnya Doren sudah meyakinkan di dalam dirinya. Tadi aja pertama dia berkata, sering mencoba untuk berdoa. Nah, kata mencoba ini sebenarnya kan tidak ada iman kan. Memang dia ingat Tuhan, itu luar biasa sih sebenarnya. Dia ingat ada Tuhan, ya. Tapi dia berkata dia mencoba datang sama Tuhan. Jangan coba-coba teman, percaya aja, yakini aja Tuhan itu ada. Ya. Dan jangan merasa kalau doa kita itu tidak langsung dijawab, jangan merasa Tuhan gak ada gitu loh. Nah, Doren ini masalahnya dia itu gak yakin doanya didengar Tuhan gitu loh. Kalau coba-coba berdoa kan tidak ada keyakinan. Jadi kalau berdoa itu jangan coba-coba. Kalau berdoa itu harus dengan tekad ya, yang mantap bahwa satu-satunya tempat pencurahan hatiku adalah Tuhan. Aku datang sama Tuhan. Nah, setelah kita doa, harus yakinkan di dalam diri kita bahwa Tuhan sudah mendengarkan doa kita. Seharusnya seperti itu teman-teman. Ya, saya sudah membuktikannya. Oke? Jadi lakukan.
Ya, kalau kamu punya masalah, datang sama Tuhan. Kalaupun doa kamu tidak langsung dijawab, percaya aja, Tuhan tuh sudah dengarkan doa kamu. Doa kamu tuh sudah ditampung dan tinggal tunggu waktu Tuhan. Tuhan akan menjawab doa kamu sesuai dengan waktu Tuhan. Oke? Baik. Kita akan melanjutkan paragraf berikutnya. Sekarang kita akan masuk paragraf 22 sampai paragraf 33. Di paragraf 22 dan 33 ini, Doren menceritakan pengalamannya pergi ke sekolah minggu. Di paragraf ini, Doren menceritakan bagaimana dia dan adik-adiknya sering pergi ke sekolah di minggu. Meskipun itu sebenarnya cara mereka untuk melarikan diri sesaat dari penatnya rumah. Tempat sekolah minggu terletak di sekitar sudut jalan Hulu. Jujur, ya, Doren mengungkapkan sebenarnya dia adalah anak yang sulit sekali mendengarkan satu kata pun. Artinya pada saat guru-guru sekolah minggunya itu bercerita di sekolah minggu gitu, dia sulit untuk bisa mendengar gitu loh. Kesulitan untuk bisa mengerti, kesulitan untuk bisa mendengar konsentrasi gitu loh. Ya memang pada kenyataannya Doren adalah seorang anak yang sulit diatur. Ya. Tahu nggak teman-teman? Doren mengungkapkan bahwa sering sekali Doren itu disuruh keluar oleh guru sekolah minggunya karena mengganggu kebaktian sekolah minggu. Ya. Karena katanya teman-teman, Doren itu pada saat sekolah minggu, pada saat nyanyi, itu Doren sering sekali menambahkan kata-kata Doren sendiri pada lagu-lagu pujian. Ya. Contohnya misalnya nyanyinya happy ya ya ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Seharusnya seperti itu kan. Tapi Doren sering nambahin lagu di ujung-ujungnya. Contohnya misalnya ditambahin apa ya? Happy ya ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Tidak, mungkin seperti itu kali ya. Dia suka nambahin kata-katanya sendiri di lagu-lagu pujian. Sehingga sering sekali seperti itu membuat guru-guru sekolah minggunya itu ngerasa, ini anak gitu ya. Merasa terganggu gitu dengan perbuatan Doren gitu. Dan ya memang di sekolah minggu juga Doren anak-anak yang mungkin kali ya suka ribut, sulit diatur gitu ya, sehingga ya membuat guru-guru sekolah minggunya itu jadi susah gitu. Nah karena dia membuat keributan gitu ya, anak yang nggak bisa diatur, tau nggak yang dilakukan guru sekolah minggunya gitu ya? Guru sekolah minggunya mengeluarkan Doren gitu. Doren aja dikeluarkan, kalau adik-adiknya enggak gitu. Doren aja yang dikeluarkan gitu. Jadi disuruh keluar dari ruang sekolah minggu karena perilaku buruk Doren tadi gitu loh. Tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Nah ini Doren ya Doren yang kalau di bab 1 kita udah menyaksikan Doren si gadis yang jahil dan usil gitu ya, yang pernah mengerjain itu loh orang yang punya kereta kuda. Masih ingat nggak teman-teman di bab 1 ya, dia itu putar kudanya gitu ya, sehingga pada saat laki-laki itu naik ke kereta kudanya bukan malah meluncur ke depan, justru malah meluncur ke belakang. Nah ini kejahilan Doren. Nah jadi Doren ini tau nggak apa yang dia lakukan pada saat guru sekolah minggunya itu mengeluarkan dia ya? Doren melemparkan batu-batu ke jendela teman-teman. Waduh gitu ya. Memang ya bener ya Doren gitu ya. Nah jadi seperti itulah gitu. Jadi gimana ya, saya mau bilang gitu ya, inilah yang memang sering dihadapi oleh guru sekolah minggu gitu ya, karena kita menghadapi anak-anak yang berbeda latar belakang gitu ya. Nah di sekolah minggu kami, kata Doren, maksudnya Doren dan adik-adiknya itu sering disebut dengan anak-anak Cockney. Nah, jadi Doren mengatakan, dia mengungkapkan sendiri, kami anak-anak Cockney, dia bilang seperti itu duduk terpisah loh dengan anak-anak yang berpakaian bagus gitu loh. Ya, bayangkan ya, memang sih kalau Doren dan adik-adik kan memang ya berasal dari keluarga yang memang miskin gitu. Untuk kaos kaki aja itu barang mahal bagi mereka, baju juga itu aja. Itu kan kita sudah dengar ya ceritanya di bab yang pertama gitu. Nah jadi mungkin dari segi penampilan adik-adik Doren dan Doren itu
mungkin bisa dikatakan lusuh gitu ya. Jadi sering sekali ya duduknya terpisah dengan anak-anak yang berpakaian bagus gitu. Miris ya teman-teman ya. Bagi Doren, sekolah minggu hanyalah tempat untuk bersenang-senang. Karena di rumah hidup sudah terlalu penat. Doren mengungkapkan, guru-guru sekolah minggu tentu tidak banyak tahu jika aku mengalami masa-masa sulit dan tidak menyenangkan di rumah selama minggu tersebut. Dan sering membawanya ke sekolah minggu. Dan itu membuat Doren bertingkah macam-macam di hari minggu. Meskipun begitu, para guru-guru sekolah minggu itu sabar dan tetap memperhatikan Doren serta keempat adik-adiknya. Walaupun Doren sering dikeluarkan, sering tidak bisa diatur. Namun, pintu selalu terbuka untuk Doren dan adik-adiknya di minggu berikutnya. Mungkin di hati kecil guru-guru itu mereka mengajar dengan sia-sia. Tapi di sini Doren ingin mengatakan bahwa benih yang mereka tabur tidak sia-sia. Walaupun harus menunggu waktu bertahun-tahun lamanya. Ya, jadi Doren mengungkapkan sebenarnya aku tuh bertingkah aneh dan macam-macam di sekolah minggu. Karena itu tadi penatnya di rumah. Jadi di sekolah minggu ya aku bawa masalahku tadi ke sekolah minggu gitu. Jadi aku bertingkah macam-macam di sekolah minggu. Jadi ini bagi pesan bagi guru-guru sekolah minggu gitu ya. Ini sudah bukti ya. Ini Doren sendiri yang menceritakannya gitu ya. Jadi bagi guru-guru sekolah minggu, kalau misalnya di sekolah minggu ada anak-anak yang kelihatannya sulit diatur gitu ya, ribut gitu ya, banyak membuat keonaran gitu ya, kita jangan langsung benci, jangan langsung marah-marah, dan jangan langsung mengusir ya. Kamu harus tahu bahwa itu anak sedang ada masalah di rumah gitu. Bisa saja dia tuh tidak ada kasih sayang yang didapatnya di rumah gitu loh. Atau mungkin dia di rumah itu sering dipukul, sering diomelin gitu ya. Dan sehingga di sekolah minggu dia sering bertingkah macam-macam. Nah, jadi teman-teman, kalau ada menghadapi anak seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kasih perhatian lebih sama mereka. Ya, itu jalan satu-satunya. Karena ternyata anak-anak seperti itu pasti punya problem di rumah. Dan dia bawa ke sekolah minggu. Nah, jadi ini bagi guru-guru sekolah minggu ya. Jadi sabar deh, sabar aja gitu. Nah, ini Doren mengungkapkan gitu ya. Doren bilang, mungkin di hati guru-guru sekolah minggu itu mereka sia-sia ngajar aku. Tapi sebenarnya enggak, dia bilang seperti itu. Doren bilang gitu. Ya, walaupun memang tunggu bertahun-tahun sih, menanti anak itu bisa berubah. Doren bilang seperti itu loh gitu. Tahu nggak Doren bilang apa? Sebenarnya aku kadang-kadang memperhatikan apa yang guru-guru sekolah minggu katakan. Dan sejujurnya sering sekali hati nuraniku terasa sakit di saat mereka berbicara tentang dosa dalam hati anak-anak. Juga tentang kasih dan pengampunan juru selamat. Aku tahu ada dosa di hatiku. Hanya saja aku berpikir, tidak ada kesempatan untuk aku bisa masuk surga. Seperti yang diungkapkan oleh guru-guru sekolah minggu dan di lagu-lagu pujian yang berkata, ada kota yang indah dan terang, gerbangnya tertutup bagi dosa. Apa yang cemar takkan dapat masuk ke sana. Nah, itu ada lagu-lagu pujian gitu. Dan guru-guru sekolah minggunya ternyata juga sering sekali berkhotbah tentang kalau kita punya dosa, kita nggak bisa masuk ke surga anak-anak gitu. Jadi Doren pada saat mendengarkan lagu pujian dan juga khotbah guru sekolah minggunya seperti itu, kadang-kala dia berkata, aku dengar sih kadang-kadang gitu loh. Tahu nggak? Aku ngerasa, aku gak mungkin bisa masuk ke sana. Aku tuh orang yang berdosa. Ternyata Doren sudah sadar bahwa dia orang berdosa, teman-teman, gitu loh. Dia sadar. Ya. Para guru sekolah minggu mengatakan kepadaku bahwa tidak ada dosa yang dapat masuk surga, yaitu ke dalam kota yang kudus, yaitu surga yang mulia. Pikirku, tidak ada pencuri yang bisa masuk ke sana. Dan pencuri itu adalah aku. Aku tidak akan pernah masuk ke sana karena pilihanku hanyalah mencuri atau kelaparan. Nah, jadi Doren tuh teringat teman-teman. Dia tahu bahwa dosanya mencuri gitu loh. Tapi gak ada pilihan, hidupku gak ada pilihan gitu ya. Ya pilihanku tuh yaitu hanya mencuri. Kalau tidak aku akan kelaparan gitu loh. Dan Doren sadar bahwa dia itu punya dosa. Sehingga Doren
berkata dalam hatinya, aku nggak mungkin bisa masuk surga karena aku orang berdosa. Nah, seperti itulah teman-teman, kasihannya. Jadi kita harus betul-betul membimbing anak-anak yang seperti itu, teman-teman. Jangan disingkirkan ya teman-teman, harus kita rangkul, harus kita kasihi. Ya memang sih kita harus menghadapi segala pemberontakannya. Kita memang capek melihat pemberontakannya, tapi itu adalah akibat dari broken home-nya dia di rumah gitu loh. Jadi kita harus kasih sayang yang full sama mereka. Ya. Tahu gak teman-teman, akhirnya Doren menyerah terhadap gagasan untuk masuk surga. Ya, itulah karena tidak ada yang membimbing dia, teman-teman. Berarti guru sekolah minggunya ini juga kurang membimbing Doren secara pribadi gitu. Sehingga akhirnya Doren menyerah untuk masuk surga. Namun, ya puji Tuhan sih sebenarnya ya, aku tetap pergi ke gereja di setiap minggu ke minggu. Nah, ini aku yang bangganya ngelihat Doren ya, teman-teman. Ya walaupun seperti itu dia tetap pergi ke sekolah minggu, ya walaupun hanya untuk mendapatkan limun dan kue dan kadang-kadang apel setelah pertemuan selesai. Di samping itu acara-acara pesta di sekolah minggu seperti pesta ulang tahun, acara-acara sekolah minggu yang diadakan di luar gereja, dan acara Natal di gereja itu tidak pernah dilewatkan oleh Doren dan adik-adiknya. Ya, Doren dan adik-adiknya lah selalu menjadi anak-anak pertama datang ya. Kadang-kadang harus menunggu selama berjam-jam sebelum pintu dibukakan. Di sekolah minggu, ya, Doren sering diajarkan untuk berdoa di saat ketakutan datang mencekam. Ya, Pak. Doren juga sering mempraktekkannya di saat Doren merasa takut, ya, saat serangan udara semakin gencar. Ya, tapi Doren merasa bahwa doa Doren tidak pernah dijawab oleh Tuhan, sehingga Doren memutuskan untuk berhenti berdoa dan menganggap bahwa kekristenan adalah sebuah dongeng yang tolol. Wah, ini satu pikiran yang salah ya. Sebenarnya ini bukti ya bahwa Doren itu mendengarkan kata-kata guru sekolah minggunya. Di sekolah minggu, Doren dengar dari gurunya, kalau kalian takut, kalau kalian sedih, datang sama Tuhan, berdoa. Dan ternyata Doren terbukti kan teman-teman, walaupun dia anak yang sulit diatur, ya dia melakukannya. Ya tadi kan saya sudah bilang ya di paragraf sebelumnya tadi, pada saat ketakutan itu mencekam, Doren berdoa. Nah tapi itu tadi salahnya Doren pada saat berdoa, karena memang jawaban doanya tidak langsung dijawab Tuhan, dia berhenti berdoa ya, dan dia merasa bahwa doanya tuh nggak didengar Tuhan, dan akhirnya dia memutuskan ya bahwa kekristenan itu adalah sebuah dongeng yang tolol. Wow, luar biasa. Ini nggak ada iman seperti ini. Tapi ya puji Tuhan ya, ujung akhir hidup Doren memang ujungnya dia akan bertobat. Tapi inilah yang dirasakan oleh Doren. Oke, kita masuk ke paragraf berikutnya. Di paragraf ke-34 sampai 50, Doren menceritakan pengalaman ikut bergabung dalam sebuah tim yang bernama CAWG Messenger. Nah, CAWG Messenger ini teman-teman kalau di Indonesia itu semacam kelompok pramuka siaga deh gitu. Kalau di daerah Sidoren, pramuka siaga itu disebut CAWG Messenger gitu. Nah, jadi pada saat itu Doren berusia 10 tahun. CAWG Messenger itu adalah sebuah kelompok yang sama dengan pramuka siaga. Di sana Doren banyak belajar hal-hal menarik seperti mengikat simpul, belajar kode Morse, belajar tentang P3K, dan lain-lain. Di kelompok ini ada seorang kapten yang sangat memperhatikan dan peduli dengan Doren. Dia sangat memperhatikan Doren dengan penuh kasih sayang. Dan Doren juga merasa sangat menyukai sang kapten. Jadi ini bukan perasaan cinta antar beda jenis ya. Maksudnya kaptennya tuh cinta sama Doren, enggak gitu. Artinya gini, si kapten ini menaruh perhatian sama si Doren. Ya lagian pun kan Doren umurnya 10 tahun. Mungkin gini teman-teman, dilihatnya dari tampilan Doren, anak ini kurang perhatian gitu kan. Bajunya lusuh gitu ya. Nah inilah dia, ternyata setelah saya baca teman-teman, ternyata kaptennya ini anak Tuhan ya. Kapten ini sudah bertobat, anak takut Tuhan gitu. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bisa dibilang sudah lahir baru, itu pasti punya insting. Dia pasti punya hati, dan itu memang Tuhan taruhkan kepada seseorang yang kita lihat ini anak pasti butuh perhatian gitu loh. Nah sehingga membuat si sang kapten ini
sangat memperhatikan Doren dengan penuh kasih gitu ya. Dan Doren, nah itu tadi karena memang di paragraf sebelumnya Doren berkata, Doren menginginkan sesosok yang sangat menyayanginya. Nah, itulah yang membuat Doren, karena si sang kapten ini sangat peduli sama dia, sangat mengasihi dia gitu ya, memperhatikan dia. Ini membuat Doren menyukai sang kapten gitu. Suka dalam arti sang kapten baik samaku gitu ya. Nah, sang kapten memberi Doren satu set seragam karena sang kapten mengetahui bahwa Doren tidak mendapatkan uang dari orang tua. Di hari Minggu, Doren menjadi anak yang sulit diatur dan berlaku buruk. Tetapi di saat para messenger berkumpul, Doren bertingkah sangat baik seperti emas, seperti anak emas. Ya, Kapten sulit mempercayai laporan-laporan yang didengarnya tentang perbuatan gila-gilaan Doren di hari Minggu. Gitu. Nah ini dia teman-teman. Nah inilah ya kan, di hari Minggu dia sulit diatur ya, karena gak ada yang memperhatikan dia gitu. Tapi pada saat dia berada di pramuka siaga, ada kapten yang memperhatikan dia. Nah pada saat ada yang memperhatikan dia, nah Doren ini yang tadinya jadi anak yang sulit diatur, dia tuh jadi anak yang nurut, anak yang berbudiman gitu loh di hadapan kaptennya aja, karena memang kaptennya itu baik sama dia. Nah inilah ya Doren ya. Nah itu pentingnya teman-teman, udah terbukti ya, Doren ini sebenarnya butuh kasih sayang. Ada ruang di dalam hatinya yang tidak diisi dengan kasih sayang, yaitu dari ayahnya si pemabuk itu gitu. Oke. Suatu hari sang kapten menanyakan Doren, apakah Doren mau pergi ikut berkemah di liburan musim panas bersama para messenger. Nah ternyata Doren bilang dia mau ikut gitu. Dan Doren diajak sama kapten gitu ya. Tapi kaptennya nggak ikut gitu, cuman anak-anak pramuka siaganya aja gitu. Dan sang kapten menjelaskan bahwa sang kapten akan membayari semua biaya yang diperlukan Doren. Wow, luar biasa baik ya kaptennya ini. Doren sangat senang gitu. Dan dia segera minta izin sama ibunya. Dan ibunya juga menyetujui gitu ya, Doren mengikuti acara perkemahan itu gitu. Wah luar biasa, Doren begitu sangat senang ya. Ternyata sang kapten ya sebenarnya sih bayar gitu ya. Kalau misalnya anak nggak bayar ya tentu nggak ikut. Cuman karena kaptennya ini sangat mengasihi Doren, dia mengundang Doren untuk ikut. Dan dia bilang sebenarnya sang kapten tahu bahwa dia tuh nggak punya uang. Mungkin kemungkinan besar juga sang kapten tahu tentang latar belakang keluarganya yang miskin. Nah oleh karena itulah sang kapten bilang, Doren kamu mau ikut gak pergi berkemah? Tenang aja, kamu gak usah berpikir tentang uang. Nanti kapten yang akan membayari biaya kamu dan semua kebutuhan kamu. Nah jadi sang kapten itu ya sangat baik sama Doren ya. Dan Doren tidak sabar menunggu hari itu tiba. 1 minggu sebelum perkemahan dimulai, diam-diam sang kapten memberi semua keperluan Doren di perkemahan, seperti sabun wangi, kain flanel yang lembut serta handuk, sikat rambut dan sisir baru, sikat gigi dan odol, dengan 2 pasang kaos kaki baru dan sepasang piyama. Tahu nggak Doren bilang apa? Aku terpana memandangi semua pemberian sang kapten. Karena jujur, aku belum pernah melihat barang-barang itu, apalagi memilikinya. Sedih ya teman-teman. Saya sangat senang dengan tingkah laku sang kapten ya. Ya, dia itu sangat menunjukkan perhatian sama Doren gitu. Bayangkan Doren sikat gigi aja nggak pernah teman-teman, kenal yang namanya kaos kaki juga enggak
Itu kaos kaki bagi Doren itu barang yang mahal. Ini tau nggak teman-teman, dikasih kaos kaki, sepasang piyama, sikat gigi odol, sikat rambut, sisir baru, ya, handuk, sabun. Bayangkan dia aja mandi nggak pernah pakai sabun, ya. Sikat gigi juga nggak pernah, teman-teman, nggak ada uang untuk beli, ya. Bayangkan untuk sisir. Doren menceritakan di bab 1, jarang sisiran teman-teman, ya. Jarang sisiran. Ini dikasih sisir. Saya bangga lihat sang kapten yang penuh perhatian sama Doren, gitu ya. Dengan rasa terima kasih dan sukacita yang meluap-luap kepada sang kapten, ya wajarlah teman-teman, aku juga seperti itu kalau jadi Doren, gitu ya. Sang kapten ingin aku tidak berbeda dengan para messenger lainnya. Wah, ini luar biasa sang kapten ini, ya. Akhirnya hari bersejarah itu pun tiba. Aku bangun dengan gembira. Itu adalah hari Sabtu yang sangat istimewa. Aku adalah orang yang pertama kali tiba. Tempat perkemahan itu berlokasi di pinggiran kota yang indah di dekat kota Woking. Meskipun tidak begitu jauh dari tempat tinggalku, tapi rasanya sepertinya ratusan kilometer bagi seorang Doren yang tidak pernah berjalan, ya, dengan bus, ya. Doren sangat menikmati acara bermain di hutan, ya, memetik bunga-bunga dan berlari-lari di antara pepohonan. Setiap malam menyalakan api unggun yang sangat besar dan duduk mengelilinginya sambil menyanyikan lagu-lagu. Harumnya aroma pohon pinus dan asap dari api yang bercampur dengan bau lezat kentang panggang melekat bersama udara malam yang begitu sangat hangat. Terlalu indah untuk dikatakan. Bunyi ranting di api unggun yang gemertak, nyanyian burung-burung di hutan, terlalu indah untuk dikatakan. Tidur dengan piyama dan selimut yang bersih adalah perubahan yang menyenangkan dari apa yang biasa Doren lakukan. Membersihkan gigi adalah hal-hal yang benar-benar baru buat Doren. Peran lainnya adalah makanan yang enak, ya. Bahkan mandi adalah pengalaman yang mengasyikkan bagi Doren karena mandi dengan sabun yang wangi, flanel yang lembut, dan handuk yang besar dan halus untuk mengeringkan badan. Itu adalah pengalaman-pengalaman Doren, teman-teman, ya, yang tidak pernah Doren rasakan di rumah. Puji Tuhan, ya, Doren bisa merasakannya karena ada perhatian yang dia dapat dari sang kapten yang tidak punya hubungan darah dengan dia, tidak punya hubungan keluarga, tapi bisa mengasihi dia dengan tulus, ya, sehingga Doren bisa merasakan kasih sayang. Dan ya, lihat saja, akhirnya Doren juga menaruh rasa hormat kepada sang kapten, ya. Nah, ini yang perlu dicontoh oleh kita, teman-teman. Kalau kita punya teman atau keluarga atau seseorang yang kita lihat dia butuh kasih sayang, kasih sayang sama dia. Itu sangat berarti bagi dia. Oke? 7 hari jauh dari rumah adalah hal yang menyenangkan bagi Doren. Wow, lama banget ya, 1 minggu berada di Pramuka Siaga. Walaupun berkemah, tapi ya itu, mereka tetap kalau hari Minggu tiba, ya mereka tetap akan dibawa ke gereja. Wah, luar biasa juga ya. Aku memperhatikan sang pendeta berbicara tentang Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan pendeta itu mengatakan bahwa Yesus sanggup menghapus air mata. Khotbah itu berkesan bagi Doren dan membuat Doren merasa bersalah dengan kelakuan Doren yang buruk di gereja di sekolah minggu sebelumnya. Rasanya di khotbah pendeta itu, dia tidak ingin minggu itu berakhir. Ya, aku ingin minggu itu tetap ada untuk selamanya. Aku sangat sedih ketika harus pulang ke rumah, karena aku harus menghadapi keburukan kehidupan rumah. Itu terasa semakin nyata, sangat berlawanan dengan keadaan di perkemahan yang sangat kunikmati. Tapi ternyata baru aku sadari bahwa ternyata
keberadaanku di perkemahan telah mempersiapkan aku menjadi seorang messenger. Aku memang pernah memancing ikan di sungai, tapi ternyata di suatu hari nanti aku akan mendengar panggilan Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Nah, ini adalah cerita Doren, teman-teman. Ya memang di ujung hidupnya nanti, ya walaupun kehidupan Doren hancur, tapi di akhir ceritanya ini teman-teman, Doren dipanggil Tuhan. Ya Doren diselamatkan Tuhan, Doren dilepaskan Tuhan, dan akhirnya Doren menjadi penjala manusia. Ya, bagaimana kisah selanjutnya nanti kita akan saksikan di bab-bab berikutnya. Tapi inilah pengalaman-pengalaman Doren yang Doren ceritakan di bab yang kedua ini. Demikianlah teman-teman, kisah Doren di bab 2 tentang pengalaman memancing dengan ayahnya dan perjalanan ke hutan untuk berkemah dan cerita pengalamannya di sekolah minggu. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan saksikan bab 3 berikutnya di hari yang mendatang. Terima kasih teman-teman buat waktu yang sudah diberikan untuk mendengarkan kisah Doren. Tetap jangan lupa untuk menantikan kisah Doren selanjutnya di bab yang ketiga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.